ugal-ugalan menahkodai negara dan hukum. Dalam banyak literatur kenegaraan, negara dan hukum sering diibaratkan sebagai sebuah bahtera yang berlayar menuju ke satu tujuan, dengan aturan dan hukum sebagai panduan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Namun apa yang terjadi ketika nahkoda dan awak kapal yang seharusnya menjalankan bahtera dengan bijaksana, malah melakukan manuver ugal-ugalan? Dari UU Cipta Kerja yang melemahkan pekerja, revisi UU KPK yang melemahkan KPK dalam memberantas korupsi, hingga UU Minerba yang menguntungkan pihak tertentu, serta berbagai undang-undang yang menunjukkan manuver pemerintah bersama DPR yang ugal-ugalan. Puncaknya, usaha revisi UU Pilkada yang dilaksanakan hanya dalam waktu sehari, memicu reaksi masyarakat yang kemudian memunculkan istilah begal konstitusi. Bahaya manuver ugal-ugalan dalam menahkodai negara dan hukum. Sebagaimana kapal yang tak bisa dengan sembarangan mengubah haluan, negara juga tidak boleh melakukan perubahan hukum secara tiba-tiba dan tergesa-gesa. Ketika perubahan arah dilakukan dengan ugal-ugalan, seluruh struktur di dalam kapal, termasuk penumpang dan barang, akan terguncang, bahkan mungkin tenggelam. Begitu juga dengan negara. Ketika hukum diubah demi kepentingan sesaat, masyarakat luas akan merasakan dampaknya. Perubahan hukum yang dilakukannya untuk memenuhi ambisi politik segelintir elit akan berdampak besar pada masyarakat luas, menghancurkan tatanan yang sudah dibangun dengan susah payah. Bahtera seluas 8,3 juta kilometer persegi yang berpenumpang lebih dari 280 juta jiwa, dengan miliaran kehidupan dan kekayaan alam di dalamnya, tidak seharusnya dikendarai dan dinavigasi secara ugal-ugalan. Karena negara bukanlah keluarga yang aturannya bisa diubah seenaknya, dan hukum bukanlah sepeda yang bisa dikendarai ke sana kemari sesuka hati. Dalam situasi di mana nahkoda dan awak kapal Indonesia mulai bertindak ugal-ugalan, rakyat memegang peranan penting dalam menjaga agar bahtera Indonesia tetap berlayar menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Rakyat harus memahami bahwa setiap manuver yang terimplementasi melalui naskah rancangan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, membawa konsekuensi yang akan berdampak secara langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. Ruang kendali bahtera Indonesia tidak boleh tersandera oleh para perompak yang berusaha membajak bahtera ini dari arah tujuan sebenarnya, dari dibangunnya bahtera bernama Republik Indonesia. Ini bukan sekedar permasalahan politik. Ini tentang sumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang digaungkan dalam Sumpah Pemuda, menuju tanah yang dijanjikan. Sehingga meskipun berlabel untuk dan atas nama pemerintahan yang sah, apabila mengkhianati tujuan dan cita-cita Indonesia yang digaungkan dalam Sumpah Pemuda dan pembukaan UUD 1945, maka indikasi bahwa kendali bahtera Republik Indonesia telah dibajak tidak diragukan lagi. Dampak perilaku ugal-ugalan dalam menahkodai negara. Perilaku ugal-ugalan dalam menjalankan negara tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan persepsi negatif di mata publik internasional. Ketidakpastian hukum dan pemerintahan yang terlalu sering melakukan perubahan mendadak tanpa proses yang transparan dan terencana akan dilihat sebagai ketidakmampuan penyelenggara negara dalam memahami prinsip-prinsip dasar bernegara. Hal ini akan dilihat sebagai tanda bahaya atau red flag bagi stabilitas hukum dan kepastian bisnis di Indonesia, yang akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik internasional terhadap kredibilitas pemerintahan Indonesia. Ketidakpercayaan publik internasional, terutama para pemilik modal, bisnis, dan ekonomi, terlihat dari menurunnya arus Foreign Direct Investment, FDI, di mana investor dari luar negeri nampak semakin enggan menanamkan modalnya di Indonesia, dan lebih memilih negara lain yang lebih stabil dan lebih ramah terhadap keberlangsungan bisnis jangka panjang. Di samping itu, lembaga keuangan global dan perusahaan besar memiliki analisis bisnis intelijen yang jauh lebih mendalam dibanding narasi yang dibentuk oleh buzzer-buzzer pemerintah. Sehingga, meskipun narasi buzzer-buzzer pemerintah mampu memanipulasi persepsi publik dalam negeri Indonesia, hal tersebut tidak berlaku bagi investor-investor luar negeri yang telah menggenggam data dan fakta tentang kondisi sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Perilaku ugal-ugalan dalam menahkodai negara dan hukum, termasuk pengerahan buzzer dalam memanipulasi opini publik, tidak hanya merusak tatanan dalam negeri, tetapi juga mengancam posisi Indonesia di kancah internasional. Keberlanjutan reputasi Indonesia sebagai negara yang stabil dan ramah terhadap investasi bergantung pada kemampuan penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip hukum yang kuat. Bahtera negara membutuhkan nahkoda yang bijaksana, yang memahami prinsip-prinsip dasar bernegara dan etika dalam mengelola kekuasaan. Ketika penyelenggara negara bertindak secara ugal-ugalan, rakyat harus bertindak sebagai penyeimbang yang kuat.
Dengan kesadaran hukum, soliditas, dan gerakan yang terorganisir, rakyat bisa menjadi kekuatan tak terbendung. Pada akhirnya, rakyat adalah pemilik sah negara dan hukum. Jika hukum tak lagi melindungi mereka, maka merekalah yang harus melindungi hukum dan negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh elit yang mengejar kepentingan pribadi. Bahtera ini harus terus berlayar menuju keadilan dan kesetaraan yang dicita-citakan. Karena Indonesia adalah rahmat Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi Indonesia di masa yang akan datang. Jala Samudra Institute, Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Masih mau ugal-ugalan menavigasi Bahtera Indonesia? Jangan ya, Dek ya. Jangan.